Yo, what's up guys? Balik lagi sama cerita singkat. Di video kali ini, kita akan lanjutkan cerita Robin Hood episode 10. Di episode sebelumnya, Robin Hood setelah melihat kekejaman Gisborne, akhirnya mutusin buat bertahan dan melawan, meskipun musuhnya punya pasukan banyak banget. Nah, ini dia episode penentuan, pertempuran final buat nentuin nasib Nottingham. Untuk episode lengkapnya, link ada di kolom deskripsi guys. Dan sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel ini ya. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar ceritanya. Episode dibuka dengan suasana yang hening di kamp Robin. Robin lagi tidur, tapi tidurnya nggak tenang. Dia bermimpi tentang ayahnya, yang bercerita tentang seorang pahlawan legendaris Saxon bernama Wild Edric. Pahlawan yang berjuang sampai titik darah penghabisan saat yang lain udah nyerah. Dia mungkin mati dalam pertempuran, kata ayahnya dalam mimpi itu. Tapi semangatnya akan hidup selamanya, di dalam dirimu. Mimpi ini seolah jadi pertanda bahwa Robin harus mewarisi semangat juang leluhurnya. Saat fajar, Robin terbangun dan ngobrol sama Friar Tuck. Tuck dengan bijak ngasih dia perspektif baru. Jangan bertarung untuk membalas apa yang telah terjadi. Bertarunglah untuk apa yang akan datang. Bertarunglah demi kedamaian, demi harapan. Robin ragu, bilang kalau harapan itu lebih berat dari baja. Tapi Tuck ngeyakinin dia. Ya, tapi kematian gak bisa menyentuhnya. Seseorang yang membawa harapan gak akan pernah dilupakan. Di sisi lain, para penjahat kita lagi nyusun strategi. Di perkemahan Norman, Gisborne dan Sheriff berdebat soal cara nyerang gua persembunyian Robin. Gisborne dengan sombongnya ngeremehin Robin. Dia mau langsung serbu aja, pakai kekuatan penuh. Dia gak akan selamat dariku Sheriff, katanya dengan angkuh. Sheriff yang lebih berpengalaman ngerasa ada yang aneh, tapi Gisborne gak mau dengar. Baginya, solusinya cuma satu, pemusnahan total. Sementara mereka merencanakan serangan frontal, Robin justru udah selangkah di depan. Dia ngumpulin semua pasukannya di dalam gua dan ngejelasin rencananya yang super berlian, tapi juga super gila. Rencananya gini guys. Pertama, mereka bakal ninggalin gua ini, kosong. Biarin aja pasukan Norman masuk dan nemuin sarang yang udah ditinggalin. Sementara Gisborne dan Sheriff garuk-garuk kepala, pasukan Robin bakal bergerak, bukan buat lari, tapi buat nyerang Nottingham. Kota itu pasti pertahanannya lemah, karena sebagian besar tentaranya ikut nyerbu gua. Setelah berhasil merebut Nottingham, mereka bakal manfaatin tembok kota buat nyambut pasukan Gisborne yang pasti bakal balik dengan panik. Kita bisa jatuhin 100 orang sebelum mereka sampai gerbang, kata Robin. Tapi gimana kalau mereka berhasil ngerobos gerbang? Justru itu yang kita mau, jawab Robin. Dia berencana ngebiarin musuh masuk ke dalam kota, lalu ngejebak mereka dalam perang gerilya di jalanan sempit. Mereka bakal diserang dari atap, dari jendela, dari ganggang kecil. Tahap terakhir, saat musuh makin terdesak, pasukan Robin bakal mundur dan berlindung di dalam kastil. Dan saat gerbang kastil berhasil dijebol, mereka bakal kabur lewat pintu rahasia di belakang, kembali ke hutan Sherwood, tempat mereka adalah raja. Di sanalah sisa-sisa pasukan Norman yang udah kelelahan dan frustrasi akan dihabisi. Sebuah rencana berlapis yang jenius banget. Tapi, ada satu masalah besar. Mereka gak tahu kapan Gisborne bakal nyerang. Kalau mereka bergerak terlalu cepat, rencana mereka bisa ketahuan. Mereka butuh informasi akurat. Dan disinilah pahlawan sesungguhnya muncul, Marian. Dia bilang, ayahku pasti tahu kapan mereka akan bergerak. Aku bisa mendapatkan informasinya. Robin jelas nolak. Itu misi bunuh diri. Kalau sampai ketahuan, Earl Huntingdon gak akan segan-segan ngebunuh anaknya sendiri. Tapi Marian nekat. Rob, kalau ini bisa ngasih kita kesempatan terbaik, kita harus melakukannya. Keesokan harinya, Marian dibantu salah satu pelayannya yang setia bernama Milan kembali ke Nottingham. Dia nemuin ayahnya dan bersandiwara. Dia nangis, minta maaf, dan bilang kalau Ratu udah ngebebasin dia dari tugasnya supaya bisa kembali ke keluarga Huntington, yang mungkin masih punya sedikit rasa sayang, tampaknya percaya. And the Queen. She's released me. Sementara itu, drama lain terjadi di kastil. Priscilla, putri sheriff yang diusir karena hamil oleh Earl Marshall,
ternyata punya rencana liciknya sendiri. Dia nemuin Bishop Nottingham dan mengancamnya. Dia bilang kalau ayahnya mati, dialah yang bakal jadi penguasa Nottingham. Dia nawarin uskup pilihan, bantu dia kabur ke Roma, atau karirnya bakal tamat saat Priscilla berkuasa. Dia nampaknya ingin menyusul Earl Marshall di Roma. Too much about power. Malamnya, Marian menjalankan misinya. Dia menemui ayahnya di ruangan kerjanya. Dia dengan cerdik memancing informasi. Dia pura-pura memuji ayahnya, bilang kalau semua rencana hebat ini pasti hasil pemikirannya. Huntingdon yang sombong langsung terpancing, dan tanpa sadar ngebocorin semuanya. Dan Marian gak cuma dapat satu, tapi dua informasi krusial. Pertama, serangan ke gua akan dilakukan besok saat matahari terbenam. Kedua, dan ini yang paling gawat, ada pasukan kedua di bawah pimpinan seorang bangsawan bernama Lester yang bakal menyeberangi jembatan Maiden untuk memotong semua jalur pelarian mereka. Rencana Robin bisa gagal total. Mereka akan terjebak di antara dua pasukan. Marian sadar dia harus segera ngirim peringatan. Malam itu, dia menyelinap keluar menemui Milan, memberikan informasinya dan menyuruh dia untuk segera pergi. Tapi, nasib berkata lain. Huntington memergokinya. Dia langsung sadar telah dikhianati oleh anaknya sendiri. Tanpa ampun, dia menembakkan panahnya ke Milan, tapi meleset. I won't look a fool because a girl. Marian diseret dan dikurung di sel penjara. Aleppo, anak Huntington, yang tahu kalau Robin sekarang udah dapat peringatan, nanya apa mereka harus ganti rencana. Tapi Sheriff, yang dibutakan oleh harga diri, nolak. Aku tidak akan terlihat bodoh hanya karena seorang gadis. Ini akan berakhir dengan pembantaian. Milan yang kabur berhasil mencapai kamp Robin. Dia menyampaikan pesan soal pasukan Lester. Situasi jadi kritis. Tapi Robin gak panik. Dia langsung bikin rencana baru. Mereka gak bisa melawan pasukan Lester secara langsung. Jadi, mereka harus menghancurkan satu-satunya jalan mereka, jembatan Maiden. Tak, dengan berani, mengajukan diri untuk memimpin misi pembakaran jembatan ini. Ini adalah misi yang sangat berbahaya, tapi harus dilakukan. Robin pun membagi pasukannya. Dia sendiri akan memimpin serangan ke Nottingham, sementara Tak dan tim kecilnya akan memastikan pasukan bantuan musuh tidak akan pernah sampai. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Norman yang dipimpin Gisborne dan Sheriff tiba di gua, dan mereka cuma nemuin keheningan. Pengecut, aku tahu mereka akan lari, teriak Gisborne. Tapi Sheriff sadar, mereka tidak lari. Mereka pindah ke satu-satunya tempat di mana mereka punya kesempatan, ke Nottingham. Di saat yang sama, di Nottingham kepanikan melanda. Pasukan Robin Hood menyerbu kota yang nyaris tanpa pengawalan. Mereka berhasil menguasai gerbang dan menaiki benteng. Rencana gila Robin berhasil. They're digging in. A final stand. Gisborne dan Sheriff yang sadar telah dipermainkan langsung berbalik arah dengan amarah yang membara. Mereka berpacu kembali ke Nottingham, di mana jebakan sesungguhnya telah menanti mereka. Sementara itu, Priscilla mulai menjalankan rencananya. Dia sudah mengenakan jubah biarawati. Dia keluar untuk bertemu Bishop, tapi ternyata Bishop sudah berubah pikiran. Dia bilang tempat Priscilla ada di biara itu. Dia tidak boleh kemanapun. Priscilla ngamuk dan mengutuk si Bishop sebagai pembohong. Gisborne tiba di depan gerbang Nottingham. Melihat bendera pemberontak Saxon berkibar di atas kotanya. Dia murka. Hancurkan gerbangnya. Jangan ada tawanan. Jangan ada ampun. Biarkan sampah Saxon itu melihat seperti apa pembalasan itu. Di atas tembok, Robin dan para pemanahnya udah siap. Saat pasukan Norman menyerbu, Robin memberi perintah. Hujan panah pun menghujani pasukan Norman, sementara Little John dengan pasukannya menyerang dari sisi samping.
Pertempuran paling epik dalam sejarah Nottingham dimulai. Pasukan Norman kocar-kacir. Banyak dari mereka yang tumbang bahkan sebelum menyentuh gerbang. Gisborne yang panik tapi tetap licik langsung membagi pasukannya. Dia nyuruh sekutunya, Huntingdon, buat ngejar para pemanah Saxon yang mulai kabur ke hutan. Sementara dia sendiri memimpin sisa pasukan buat nerobos masuk kota. Ini persis seperti yang Robin harapkan. Musuh mereka sekarang terpecah. Sheriff memimpin Gisborne menuju atap salah satu rumah. This way! Castle! Get to the castle! Saxons to the castle! Come on! Sesampainya di lantai 2, Sheriff nampak ragu untuk lanjut ke matap. Tiba-tiba dengan gerakan kilat, dia menusuk leher Gisborne, lalu menghabisi pasukannya. Pengawal setia Sheriff turut tewas di penyergapan itu. Hanya tersisa Sheriff sendirian. Victor. I will reward you. Di tempat lain, di jembatan Medan, misi Tak dan timnya juga berjalan menegangkan. Rencana mereka buat ngebakar jembatan pakai bungkusan ter, cairan aspal, hampir gagal. Saat mereka bersiap, pasukan Leicester muncul lebih cepat dari perkiraan. Tapi pemanah yang seharusnya menyulut api terdeteksi penjaga. Tewas kena panah. Pertempuran kecil pun tak terhindarkan. Paman Rob dengan heroik mengorbankan dirinya untuk menyalakan api di jembatan. Dengan keberanian luar biasa, dia terkena panah saat membawa obor dan menyulut aspal sampai meledak. Jembatan kayu itu pun mulai terbakar hebat. Kembali ke Nottingham, pertempuran di dalam kota berlangsung brutal. Pasukan Robin berhasil mundur dan mengunci gerbang dari dalam kastil. Mereka berhasil menarik sebagian besar pasukan musuh ke dalam jebakan terakhir. Sekarang, mereka menuju ke hutan untuk membantu Little John. Di hutan Sherwood, pasukan yang dipimpin Little John juga berhasil menjalankan tugasnya. Terjadi duel maut antara Little John melawan pengawal Gisborne yang tinggi besar. Tidak lama kemudian, Robin dan pasukannya tiba. Mereka langsung membantu menyergap pasukan Huntington yang tersisa. Huntington akhirnya berhadapan dengan Robin Hood. Di saat Robin terdesak, Little John datang membantu. Melihat kondisi tidak menguntungkan, Huntington memutuskan untuk kabur. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Norman dan membuat mereka lari tunggang langgang kembali ke Nottingham. Robin memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke gua. Tugas mereka sudah selesai. Tapi Robin masih harus pergi menyelamatkan Marian sebelum terlambat. Tapi, di saat Robin sudah mau naik ke seekor kuda, Sheriff tiba-tiba muncul dari balik kabut asap. Pertarungan yang sesungguhnya akhirnya terjadi. Disinilah duel 1 lawan 1 yang paling ditunggu-tunggu terjadi. Pertarungan pedang mereka berlangsung sengit. Keduanya sama-sama kuat, didorong oleh kebencian yang mendalam. Sheriff adalah petarung yang berpengalaman, tapi Robin lebih lincah dan cerdik. Tapi konsentrasi Robin nampaknya terganggu dengan keadaan Marian. Akhirnya, Robin tiba-tiba berhenti menyerang. Dia pergi meninggalkan Sheriff yang masih terus berteriak memanggil Robin untuk bertarung. Not today. Sementara itu, Aleppo adik Marian menemuinya di tahanan. Dengan air mata, Marian meyakinkan Aleppo bahwa ayah mereka sudah kehilangan akal sehatnya. Kau bisa memilih untuk tidak menjadi sepertinya. Kalau kau tidak melepaskanku, dia akan membunuhku, kata Marian. Saat Huntingdon yang terluka kembali ke kastil, dia meminta kunci penjara dari Aleppo. Tapi dia murka saat melihat sel Marian sudah kosong. Robin yang saat itu juga sudah tiba, langsung menyergap Huntingdon. Pertarungan kembali terjadi. Sementara Marian, dengan keberanian luar biasa,
menyuruh adiknya Aleppo untuk segera kabur. Sedangkan Marian tinggal untuk membantu Robin. Di saat Robin sudah hampir saja dihabisi, Marian muncul dan menusuk pedang ke punggung ayahnya. Tapi Huntingdon masih terlalu kuat. Mereka berdua kewalahan. I should have. But I'm a man. Bloodline. Akhirnya, tusakan Marian yang kedua membuat Huntingdon tidak berdaya. Di saat Marian siap menghujamkan tusukan terakhir, Rob langsung menahannya. Sudah selesai, kata Rob. Huntingdon akhirnya tewas kehabisan darah. Gak lama kemudian, Sheriff dan Bishop menyaksikan para prajuritnya yang sudah dihabisi di dalam benteng Nottingham. Bishop bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sheriff bilang, Raja Henry akan datang dan menemukan Robin, tapi Henry tidak akan meninggalkan Inggris dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, suasana menjadi lebih tenang. Kelompok Robin berkumpul, merayakan kemenangan mereka yang mahal. No. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal di gua For lagi. everyone we lost. Kita akan bersembunyi di depan mata, kata Robin. Mereka akan kembali ke desa-desa, hidup sebagai petani biasa, sambil menyebarkan rumor bahwa Robin Hood telah masuk lebih dalam ke We hutan. rebuild, and when the time's right, Mereka akan fight till we're membangun free. kekuatan kembali, dan saat waktunya tepat, mereka akan bertarung lagi. Bertarung sampai kita bebas, kata Robin dengan mantap. Kita kemudian diperlihatkan dengan beberapa adegan perpisahan yang mengharukan. Ralph dan Milan memutuskan untuk pergi ke London, menunggu panggilan Robin selanjutnya. Little John dan yang lain memutuskan untuk berkelana ke Prancis untuk sementara waktu. Mereka membagi-bagikan emas rampasan dari Baron Warwick kepada rakyat miskin. Di biara, kita melihat Priscilla mengirim surat rahasia kepada Raja Henry. Surat yang berisi semua kebenaran tentang konspirasi Ratu Eleanor, Pangeran John, dan peran Robin Hood dalam semua ini. Babak baru dari perebutan kekuasaan kerajaan Inggris akan segera dimulai. Dan adegan terakhir, Marian kembali ke istana Ratu Eleanor. Dia datang untuk menagih janji. Ratu memberikan surat pengampunan untuk Robin, tapi dia juga memberikan tawaran baru. Kau tahu Raja Henry akan datang, kata Ratu. Dan dia tidak akan berhenti sampai Robin Hood mati. Aku bisa memberimu satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Apa tawaran Ratu? Kita belum tahu saat ini. Season 1 akhirnya ditutup dengan Marian bertemu Robin di luar istana. Dia menunjukkan surat pengampunan itu. Mereka akhirnya bebas. Untuk malam itu, mereka akhirnya bisa bersama. Tapi bayang-bayang perang yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Mantap guys. Sebuah kebenaran besar, tapi juga awal dari masalah yang jauh lebih rumit. Apa tawaran Ratu? Gimana reaksi Raja Henry setelah membaca surat Priscilla? Kita tunggu aja di season berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa di video keren lainnya.